Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fi din, para pelajar penuntut ilmu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Marhaban, selamat datang kepada para penuntut ilmu. Inilah ucapan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika sebahagian sahabat datang kepadanya untuk belajar ilmu agama. Sungguh belajar ilmu agama merupakan ibadah yang agung, ibadah yang besar. Bahkan orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Tidak ada seorang pun dari mukmin dan mukminah kecuali pasti menginginkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk bisa masuk sampai ke surga Allah, itulah jalan ini. Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kata Imam Ibnu Rajab, meniti jalan dalam rangka belajar maknanya ada dua. Makna yang pertama, kita benar-benar berjalan, melangkahkan kaki kita keluar dari rumah kita, menghadiri majelis-majelis ilmu, sehingga dengannya kita memperoleh ilmu.
Ini masuk dalam hadis tadi. Makna yang kedua, seperti yang antum lakukan sebagai pelajar ilmu agama, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca kitab hadis, mempelajari hadis, membaca kitab-kitab para ulama. Ini juga masuk ke dalam hadis ini, kata Imam Ibnu Rajab. Maka bergembira dan berbahagialah kita yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas jalan ini. Karena sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali dengan meniti jalan ini. Nabi SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki baik, Allah akan fahamkan dia ilmu agama. Antum mau baik dunia akhirat, maka pelajarilah ilmu agama. Fahami ilmu agama. Dan kita tidak akan faham ilmu agama ini kecuali dengan belajar. Makanya karena itu salaf dahulu mewasiatkan kepada kita, di antaranya Abu Darda radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka mewasiatkan, berjalanlah kalian di permukaan bumi ini, kalau tidak sebagai seorang pelajar, maka berjalanlah sebagai seorang yang mengajarkan ilmu agama. Kalau tidak sebagai penuntut ilmu, berjalanlah sebagai orang yang mengajarkan ilmu agama. Kenapa demikian? Karena tidak ada kebaikan kecuali pada dua orang ini, yang belajar ilmu agama dan yang mengajarkan ilmu agama. Maka ikhlaskan niat kita belajar ini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, untuk memahami syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita tuntut, yang kita dapat ikhlas karena Allah, tidak ada yang menyaingi nilainya, bahkan dunia beserta isinya pun juga tidak dapat menyaingi nilai ilmu yang kita dapat ikhlas karena Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza salahat niyyatuhu. Ilmu tidak ada yang menyaingi nilainya, kemuliaannya, apabila dituntut dengan niat yang ikhlas. Lalu murid-muridnya bertanya, bagaimana niat yang ikhlas itu wahai Aba Abdillah? Maka kata Imam Ahmad, dia berniat untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Hadirin hadirat ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Majelis ilmu adalah majelis yang paling agung di permukaan ini. Orang-orang hari ini suka bermajelis. Di mana-mana orang membuat majelis. Di kafe, di restoran, di pinggiran pantai, di jalan, di mana-mana orang bermajelis. Tapi tahukah antum, majelis yang paling agung adalah majelis ilmu, yang di dalamnya kita diingatkan kepada Allah, yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di bumi ini ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kerjaannya keliling-keliling melewati jalan-jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inna lillahi malaikatan sayyar. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang kerjaannya jalan-jalan, keliling-keliling. Untuk apa mereka jalan-jalan berkeliling? Kata Nabi SAW, mereka mencari orang-orang yang duduk di majelis ini. Mereka mencari orang-orang yang duduk di majelis ini. Ketika mereka temukan, maka mereka panggil malaikat-malaikat yang lain. Mereka mengatakan, halummu ta'alu ila hajatikum. Kemarilah kalian wahai teman-teman. Ini mereka orang-orang yang kalian
mencari yang tengah duduk-duduk di rumah Allah Azza wa Jalla belajar ilmu agama. Maka berduyun-duyunlah malaikat mendatangi orang-orang yang duduk di majelis ilmu, dikitari sama malaikat, maka mereka bertumpuk sampai ke langit. Ya, ini majelis yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat. Ketika mereka bubar, malaikat kembali ke langit, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terjadi percakapan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha tahu apa yang kau temukan di dunia. Kami menemukan sekelompok orang duduk di majelis ini. Mereka mengagungkanmu, membesarkanmu, menyebut namamu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka yang duduk-duduk itu melihat aku? Kata Allah Azza wa Jalla. Kata mereka tidak. Mereka tidak melihatmu. Kaifa law ra'awni? Kata Allah, bagaimana kalau sekiranya mereka yang duduk-duduk tadi, yang menyebut namaku, mengagungkan aku, membesarkan aku, melihat aku? Kata Allah. Kata mereka, kalau sekiranya mereka melihatmu ya Allah, maka mereka akan terus-menerus mengagungkanmu, membesarkanmu, dan tidak akan pernah berhenti. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, apa yang mereka inginkan? Dengan mereka duduk-duduk seperti itu, apa yang mereka mau? Yang mereka cari apa? Kata mereka, yang mereka inginkan adalah surga-Mu ya Allah. Yang mereka inginkan adalah surga. Kata Allah Azza wa Jalla, hal ra'awha? Apakah mereka melihat surga-Ku itu? Kata mereka tidak. Mereka tidak lihat ya Allah. Kaifa law ra'awha? Bagaimana kalau sekiranya mereka yang duduk-duduk itu melihat surga? Kata mereka, kalau mereka lihat ya Allah, mereka tidak akan berhenti beribadah. Mereka akan terus beramal soleh sampai mereka masuk ke dalam. Lalu Allah bertanya, apa yang mereka lakukan? Dari apa mereka berlindung kepada Allah? Kata malaikat, mereka takut dan berlindung kepada-Mu ya Allah dari neraka. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka lihat neraka sehingga mereka takut dan berlindung kepada-Mu? Kata mereka tidak. Bagaimana kalau mereka lihat neraka? Maka kata mereka, kalau mereka lihat ya Allah, maka mereka akan berhenti berbuat dosa, berhenti berbuat maksiat, dan mereka akan lari sejauh-jauhnya dari neraka. Setelah terjadi percakapan itu, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat-malaikat? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saksikan oleh kalian, anni qad ghafartu lahum. Aku telah mengampuni mereka yang dulu. Allah, dosa kita diampuni oleh Allah. Wa ataituhum ma sa'alu. Aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Yang mereka minta, yang mereka inginkan adalah surga, aku berikan. Wa ajartuhum mimma stajaru. Dan aku akan melindungi mereka dari apa yang mereka takutkan, yaitu neraka. Allah. Maka ikhwan dan akhwat, ini majelis yang paling baik. Majelis yang dibanggakan oleh Allah di langit. Maka cintailah majelis ini. Hadirilah majelis ini. Setiap kali ada kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, datang. Hadir. Semua keutamaan yang Allah berikan kepada kita jauh lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Nabi SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah sekelompok orang duduk di salah satu rumah Allah, mereka membaca Al-Quran lalu mempelajarikan
Ketika kita belajar ilmu agama, maka yang kita pelajari adalah qala Allah, qala Rasul sebagai penjelasan dari qala Allah. Kata Nabi SAW, mereka yang duduk belajar ilmu agama, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan apa? Ketenangan kepada mereka. Dan mereka diliputi oleh rahmat, ketenangan, rahmat. Wa haffathumul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama kita satu persatu di hadapan malaikat-malaikat. Nama kita kalau disebut sama pejabat, sama orang terkenal, kita merasa mulia dan merasa terhormat. Terbayang oleh antum sekalian kalau sekiranya nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, mencipta langit dan bumi. Ubay bin Ka'ab ketika mendengar Nabi SAW mengatakan, ya Ubay, inna Allah amarani an aqra alaika hadhihi surah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan surat ini kepadamu. Ubay bertanya kepada Nabi SAW, asammani Allah, ya Rasulullah, apakah Allah sebut namaku Ubay? Apakah Allah menyebut namaku Ubay? Qala na'am. Kata Nabi SAW, iya, Allah menyebut namamu. Maka seketika itu berlinang air mata membasahi pipi Ubay. Maka yang terlibat para talabah al-ilm, hadirin hadirat, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintailah majlis ilmu, istiqomahlah untuk senantiasa menghadirinya dan jagalah majlis ini. Dan jangan lupa untuk senantiasa mengikhlaskan niat. Ya, setiap kali kita hadir ke majlis ini, kita datang duduk bukan untuk riya, pamer, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia, tapi murni mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pagi ini judul kajian kita apa? Apa judul kajian kita? Jangan cemaskan masa depan. Ini jawab banyak, hadiahnya segini kan? Ada hadiah. Jadi nanti kalau ditanya, silakan angkat tangan dan jawab pertanyaan dengan benar. Hadirin hadirat ikhwani wa akhwati fid din, para penuntut ilmu yang semoga senantiasa Allah muliakan. Masa depan. Adakah manusia yang tahu tentang masa depan? Ada yang tahu atau tidak? Ada yang tahu masa depan? Enggak. Apa yang terjadi besok di masa yang akan datang, ada yang tahu? Tidak. Jangankan besok, jangankan setahun, 2 tahun, 3 tahun, antum ini pelajar sekarang di tingkat SMP, perjalanan antum masih panjang. Antum nggak tahu besok di usia 25, di usia 30 seperti apa kehidupan antum, nggak tahu. Jangankan besok setelah sekian puluh tahun, nanti siang aja kita nggak tahu. Nggak ada orang yang tahu tentang masa depan. Ya, kalian tahu. Bahkan Nabi SAW saja juga tidak tahu, kecuali apa-apa yang Allah kabarkan kepada Nabi bahwa akan terjadi ini, akan terjadi itu, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Masa depan, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, adalah misteri, perkara gaib yang tidak ada seorang pun manusia yang tahu, kecuali siapa? Allah. Hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Ya, apa yang akan terjadi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun berikutnya, hanya Allah yang tahu. Kita sama sekali tidak tahu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mendengarkan baik-baik. Kata Nabi SAW, mafatihul ghaibi khamsun. Kunci perkara gaib itu ada 5. Kunci perkara gaib itu ada 5. Maksudnya Nabi SAW mengatakan perkara-perkara gaib itu kembali kepada 5 hal ini. Kunci-kuncinya
sesungguhnya di sisi Allah saja satu, ilmu sa'ah, ilmu tentang hari kiamat. Yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat hanya siapa? Hanya Allah. Manusia tidak tahu. Tapi tetap aja ada di antara manusia yang sok tahu meramal kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan Nabi SAW saja, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia terbaik, tidak mengetahui hari kiamat. Jibril alaihissalam, sesepuhnya para malaikat, malaikat yang paling besar, yang paling mulia, paling dekat dengan Allah juga tidak tahu. Ketika Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya, "Fa'akhbirni 'anis sa'ah." Kata Nabi, "Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat." Apa jawab Nabi kita yang mulia SAW? "Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya, yaitu aku, Muhammad, ya, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanya siapa? Jibril. Artinya aku dan engkau sama-sama tidak tahu. Ini yang pertama. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, "Wa yunazzilul ghaib." Ya. Ilmu perkara ghaib yang kedua yang hanya Allah yang tahu, yaitu tentang turunnya hujan. Tentang turunnya apa? Hujan. Ada yang tahu kapan hujan turun? Di mana Allah turunkan hujan? Kita boleh saja mendengar ramalan-ramalan cuaca, akan terjadi hujan di sini, akan terjadi hujan di sini, dan sebagainya. Tapi kenyataannya seringkali ramalan cuaca berbeda dengan realita yang kita jumpai. Ternyata tidak hujan. Langit mendung ya, tapi hujan tidak turun. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu tentang turunnya hujan hanya siapa yang mengetahui? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ya'lamu ma fil arham." Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Ini perkara ghaib yang ketiga. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Apakah yang ada di dalam rahim itu anak laki-laki atau anak perempuan? Hanya Allah yang tahu. Bahkan anak mendengar ada orang yang mengatakan, "Ustaz, istri anak ketika hamil, ya, kemudian dilihat janin yang ada di dalam perutnya, ya, itu laki-laki. Ternyata ketika lahir adalah apa? Perempuan." Dokter pun seberapapun ahlinya dia tidak tahu, sekalipun menggunakan alat. Ada yang betul-betul sama, ada yang meleset. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Yang keempat, kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada satu pun jiwa yang tahu apa yang akan dia peroleh di hari esok. Hari esok, apa yang akan kita temui, apa yang akan menimpa kita, nggak ada yang tahu. Kita besok akan dapat hadiah, atau kita besok akan sakit, nggak ada yang tahu. Yang tahu adalah siapa? Allah. Kemudian yang kelima, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada seorang pun atau satu pun jiwa yang tahu di bumi mana dia akan mati. Di bumi mana dia akan mati? Dia boleh jadi berasal dari Batam ini, dan dia mengira bahwasanya dia akan mati di Batam ini. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, dia mati di mana? Di Jakarta. Ada salah seorang ustaz, ya, yang sudah pergi mengantarkan bantuan dan membantu para mujahidin. Mengantarkan bantuan dan membantu para mujahidin berperang di Timur Tengah sana. Selama peperangan dan mengantarkan bantuan, dia mati-mati. Dan dia mengharapkan syahid. Dan dia berasal dari Jawa. Ternyata matinya di mana? Mati meninggalnya di Riau.
Ini menunjukkan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Dan seperti apa dia akan mati, nggak ada yang tahu. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang mencemaskan tentang masa depan. Khawatir besok bagaimana, nanti ketika besar bagaimana, kalau sudah menikah bagaimana. Khawatir, cemas. Itu adalah tabiat kita, dan itu adalah sunnatullah yang berlaku di alam semesta ini. Karena di antara bentuk ujian, cobaan yang Allah timpakan kepada kita adalah adanya rasa takut di dalam diri kita, kecemasan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi." Ada yang hafal ayatnya? "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'." Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian, akan menimpakan kepada kalian bisyai'in minal khawf, sedikit dari rasa takut. Pasti kata Allah Azza wa Jalla. Dan kelaparan. Ya, dan kelaparan pasti akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, kekurangan harta, jiwa serta buah-buah. Ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Wa basyirus sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita khawatir, takut akan masa depan, wajar. Akan tetapi jangan sampai rasa takut kita membawa kita kepada hal yang buruk, membawa kita kepada keputusasaan. Jangan. Banyak orang-orang yang mengkhawatirkan masa depannya, mencemaskan masa depannya, sehingga kecemasannya, ketakutannya terhadap masa depannya menggiringnya waliyadzubillah kepada perbuatan syirik. Sehingga dia pergi ke mana? Ke tukang-tukang ramal. Ya. Lalu dia baca buku-buku ramalan dengan melihat bintang-bintang zodiaknya apa. Pernah lihat majalah yang isinya tentang zodiak, bintang-bintang, siapa yang lahir bulan ini, bintangnya ini, dia lihat rezekinya bagaimana, keberuntungannya bagaimana, ininya bagaimana, dan seterusnya. Ini syirik atau tidak? Syirik. Percaya kepada bintang-bintang. Ya, percaya kepada apa? Bintang-bintang. Begitu juga orang-orang yang mencemaskan dan mengkhawatirkan masa depannya, dia jatuh ke dalam kesyirikan yang lain yang berbentuk tiara. Ya, meyakini baik sial berdasarkan burung. Ketika dia akan melakukan perjalanan, dia nggak tahu di perjalanannya akan baik atau buruk, dia nggak tahu. Dia khawatir, maka dia ambil burung, kemudian dia terbangkan. Apabila burung itu terbang lurus atau terbang menghadap ke arah kanan, berarti tanda baik, maka dia lanjutkan perjalanan. Namun apabila burung tersebut terbang ke arah kiri atau terbang ke belakang, berarti ini pertanda apa? Pertanda buruk, sehingga dia urungkan perjalanannya karena dia takut, khawatir. Kita sebagai seorang mukminah boleh takut, boleh cemas tentang masa depan.
sampai melewati batasan yang sewajarnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatunya sejak zaman azali. Apa yang akan terjadi di alam semesta ini termasuk kita, itu sudah Allah tetapkan sejak zaman azali, sebelum adanya langit dan bumi. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi sudah Allah tetapkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Kataba Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana." Allah telah menetapkan takdir makhluk-makhluknya. Kita ini makhluknya atau tidak? Kita ini makhluknya atau tidak? Makhluk. Allah sudah tuliskan, tetapkan takdir makhluk-makhluknya sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Semuanya sudah Allah tetapkan. Ya, karena yang pertama kali Allah ciptakan, sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Ini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah arsy. Ada juga yang mengatakan yang pertama kali itu adalah apa? Pena. Kata Nabi SAW, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Tapi samakah pena yang diciptakan oleh Allah dengan pena yang kita gunakan sekarang menulis? Nggak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah. Karena pena yang Allah yang disebutkan oleh Nabi ghaib, kita nggak tahu. Setelah Allah ciptakan pena, faqala uktub, kata Allah Subhanahu wa taala kepada pena itu, tulis wahai pena. Kata pena, faqal ma'tub ya Rabbi, wahai Allah, apa yang mesti aku tulis? Kata Allah Subhanahu wa taala, uktubil qadar ma kana wa ma huwa kain ila al-abad. Tulislah semua takdir yang aku tetapkan. Tulislah semua takdir yang aku tetapkan sampai hari kiamat. Semuanya ditulis oleh pena tersebut di atas lembaran-lembaran, yang kemudian lembaran-lembaran itu diletakkan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Allah dengan istilah Lauhul Mahfuz. Maka orang-orang yang beriman, dia meyakini dan tahu bahwasanya semua takdir sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk masa depan. Ya, termasuk masa depan. Dia sudah mengetahui, Allah sudah tuliskan, Allah sudah tetapkan. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita besok akan jadi apa? Kehidupan kita bagaimana? Apakah kita akan kaya atau kita akan miskin? Semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman, dia khawatir, iya, cemas, iya. Tapi kekhawatiran dan kecemasannya tidak menggiringnya kepada kesyirikan seperti yang tadi kita katakan, atau menggiringnya kepada keputusasaan sehingga dia tidak berbuat apapun, tidak melakukan apapun, tidak. Justru ketakutan, kecemasan dia terhadap masa depannya menggiringnya untuk berusaha, menggiringnya untuk tawakal, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti kita khawatirkan?
secara berlebihan, sehingga membuat kita jatuh ke dalam kesyirikan atau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tetapkan semuanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, apa kata Nabi kita yang mulia SAW? Kata Nabi, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan oleh Allah dalam perut ibu kalian. Ini kita ini, penciptaan kita Allah kumpulkan dalam perut ibu kita. Di perut ibu kita itulah Allah membentuk kita, mana tangan kita, mana kaki kita, mana kepala kita. 40 hari pertama berbentuk nutfah cair. Ya, tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari kedua berbentuk segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari ketiga berbentuk segumpal darah. Ketika kita sudah berusia 120 hari dalam perut ibu kita, dengarkan ini. Apa kata Nabi SAW? "Tsumma yursalu ilaihil malak." Lalu Allah mengutus malaikat kepada janin tersebut. Apa tugas malaikat ini? Fayanfukhu fihi ruh. Tugas malaikat ini pertama meniupkan ruh. Ditiupkan ruh. Setelah berumur berapa tadi? 120 hari, 4 bulan. Setelah ditiupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Allah perintahkan untuk menetapkan, menuliskan 4 hal yang Allah tetapkan. 4 hal yang Allah tetapkan. Bikatbi rizki wa ajali wa amali wa syaqiyyun aw sa'id. Ada 4. Pertama, kata Allah, tuliskan rezeki. Jadi rezeki kita sudah ditetapkan oleh siapa? Maka apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takut? Makanya orang yang beriman dia nggak akan pernah cemas berlebihan, takut berlebihan tentang masa depan, tentang rezekinya, nggak akan pernah. Karena dia udah tahu Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan semuanya rezeki. Dan rezeki kita ini tidak akan dimakan oleh orang lain, tidak akan diambil oleh orang lain. Rezeki kita tidak akan pernah salah alamat. Kemudian yang kedua yang dituliskan oleh malaikat ini tentang ajalnya. Usianya di dunia ini berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa amali, amalannya juga sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan, "Fa kullun muyassarun lima khuliqa." Masing-masing orang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat, melakukan yang Allah sudah tetapkan ini. Cuman masalahnya, ikhwan dan akhwat, kita tidak tahu apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk apa? Untuk tetap lurus. Untuk tetap lurus dan untuk tetap berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal itu ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian wasyaqiyyun aw sa'id, yang keempat, dia termasuk orang yang celaka di akhirat atau orang yang berbahagia. Celaka masuk ke dalam neraka atau berbahagia masuk ke dalam surga. Tapi lagi-lagi sekali lagi kita nggak ingat. Karena ketidaktahuan kita itu mendorong kita untuk berharap dan khawatir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Fawalladzi la ilaha ghairuh." Demi zat yang tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan hak kecuali Dia. Sesungguhnya kalian, kata Nabi SAW, la ya'malu bi'amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Kalian akan melakukan amalan penghuni surga sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal segini. Dia mengerjakan amalan
surga, sehingga jaraknya dengan surga hanya tinggal segini. Tapi apa kata Nabi SAW? Fayasbiqu alaihi kitab. Lalu, namun kata Nabi SAW, catatan amal takdir Allah telah mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluh. Dia pun melakukan amalan penghuni neraka, mati di atas amalan penghuni neraka, dan dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Dan di antara kalian ada yang melakukan amalan penghuni neraka sehingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal segini. Ya. Fayasbiqu alaihi kitab, namun catatan amal telah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluh. Dia pun akhirnya melakukan amalan penghuni surga, lalu dia pun masuk ke dalam surga. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan terlalu mengkhawatirkan, mencemaskan tentang masa depan kita. Rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah, kehidupan kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak akan mati kecuali setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan rizki kita itu buat kita. Sekali lagi, kita tidak akan mati kecuali apabila rezeki kita telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Abbad Badr hafizahumullah ta'ala wa ra'ahumah pernah menceritakan, kata Syekh Abdul Razak, ada di salah satu rumah sakit di Saudi seorang bapak-bapak terbaring di atas kasur rumah sakit, dikatakan hidup tidak, dikatakan mati juga tidak, selama berbulan-bulan, 6 bulan. Ya, terbaring di rumah sakit, tidak sadarkan diri, 6 bulan. Sehingga suatu hari ketika dokter dan para perawat setiap harinya memeriksa keadaan bapak ini, suatu hari ketika mereka datang memeriksa keadaan bapak ini, tiba-tiba bapak ini bangun. Semua orang kaget. Dia sudah tertidur, tidak bangun-bangun, tidak sadarkan diri, 6 bulan apa tiba-tiba bangun. Apa kata dia ketika bangun? Berikan saya segelas air. Diminta minum segelas air. Akan dibawakan segelas air kepada, lalu diberikan minum. Setelah dia minum segelas air, dia pun mati. Menunjukkan bahwasannya kita tidak akan mati kecuali Allah sempurnakan rezeki kita. Dia tidak mati kenapa? Karena masih ada rezekinya, yaitu segelas air. Sehingga ketika Allah telah sempurnakan, maka ketika itu ajalnya. Maka kenapa kita takut dengan rezeki kita, kehidupan kita di masa yang akan datang? Sehingga membuat kita hidup tidak tenang. Betapa banyak orang-orang tidak bisa tidur memikirkan tentang masa depan. Bahkan orang tua juga demikian. Besok anaknya bagaimana kalau dia nggak ada? Subhanallah. Seakan-akan rezeki anaknya dia yang beri. Dia hanyalah sarana yang digunakan oleh Allah untuk memberikan rezeki kepada anak. Saya mau tanya, apakah rezeki anak bergantung sama rezeki orang tua? Tidak. Buktinya apa? Buktinya ketika orang tua mati, anaknya mati? Tidak. Orang tuanya mati, anaknya nggak mati. Bahkan anaknya terus tumbuh, bahkan umurnya lebih panjang daripada orang tua. Ya, bahkan anaknya terus tumbuh, umurnya lebih panjang daripada orang tua. Banyak orang-orang hari ini bahkan sampai stres, ya, memikirkan tentang masa depan. Subhanallah. Yang itu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi, ini anaknya besok bagaimana? Akan jadi orang atau tidak? Subhanallah. Emang sekarang anaknya nggak orang? Banyak orang tua yang seperti itu. Allah Subhanahu
berusaha semaksimal mungkin, ya, berbuat dengan sebaik-baiknya agar masa depan kita lebih baik. Makanya dia, ya, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita umat. Itu tujuannya buat apa? Tujuannya buat menenangkan kita agar jangan sampai terlalu mencemaskan tentang masa depan, mengkhawatirkan tentang masa depan, apa yang akan kita makan di hari esok, bagaimana kehidupan kita, akankah baik atau tidak. Kalau kita benar-benar mengkhawatirkannya, maka kembalilah kepada Allah dengan memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Nih, anak-anak besar yang di sekolah ini, mungkin ada yang berpikir, ini besok saya mau jadi apa? Kehidupan saya bagaimana? Saya akan jadi orang sukses, saya jadi orang kaya, atau bagaimana? Besok itu kayak gimana? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Kalau benar-benar antum mengkhawatirkan itu, maka kembalilah kepada Allah. Minta kepada Allah, karena semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di tangan kita. Ya, lihat zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita untuk kita baca, baik di waktu pagi ataupun di waktu sore. Ya, baik di waktu pagi ataupun di waktu sore. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca zikir ini, dan zikir ini yang dibaca oleh para sahabat. Kata Nabi SAW, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ini anak-anak semuanya apa? Apa? Coba satu orang baca. Mana yang mau baca? Silakan. Ya, baca. Ahsan, tabarakallahu fiik. Berapa kali baca itu? 3 kali. Baik, hadiahnya mau parfum atau buku? Buku, sini. Mau yang mana? Bisa ke surga? Yang mana? Ini. Baru. Terjemahannya ada yang tahu? Terjemahannya ada yang tahu? Nggak tahu. Tahu terjemahannya? Nggak tahu. Tahu? Hah? Lupa. Lupa atau nggak tahu? Baik. Lihat terjemahannya. Allahumma afini fi badani, ya Allah, berikanlah keselamatan di tubuh. Banyak orang hari ini, apalagi di zaman corona sekarang ini, mengkhawatirkan dirinya terkena apa? Mudarat. Khawatir, cemas boleh, sehingga mendorong kita untuk apa? Untuk ikhtiar, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, ya, minum vitamin dan seterusnya. Tapi kita jangan lupa, yang memberikan kesehatan dan yang memberikan sakit siapa? Allah. Minta sama, ya Allah, berikan keselamatan, kesehatan di tubuhku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah, berikan keselamatan, kesehatan di telingaku, kupingku. Allahumma afini fi basari, ya Allah, berikan keselamatan, kesehatan di mataku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan hak kecuali Engkau, ya Allah. Kemudian kata Nabi SAW, ucapkan juga Allahumma inni
disebutkan nama Ibrahim, kira-kira apa yang teringat pada antum tentang Nabi Ibrahim alaihissalam? Oh, angkat tangan, baru bicara. Apa? Apa? Mukjizat Nabi Ibrahim. Apa mukjizat Nabi Ibrahim? Apa? Dibakar? Tidak terbakar. Ahsan jawab. Mau apa? Hah? Buku. Silakan ambil. Mau yang mana? Atau semuanya? Yang mana? Yang mana? Ini. Yang mana? Ini. Baru. Apa? Ya, ketika disebut nama Ibrahim yang teringat, dia dibakar besar. Tapi dia apa? Tidak terbakar. Selamat. Saya mau tanya, itu Nabi Ibrahim ketika dibakar takut atau enggak? Takut atau enggak? Enggak. Secara kejiwaan, manusia takut api atau tidak? Takut. Tapi Nabi Ibrahim, ketakutannya tidak membuatnya putus asa. Ya, tidak membuatnya meninggalkan ikhtiar usaha. Dia tahu dia terbakar atau tidak itu atas izin siapa? Atas izin Allah. Maka dia pun mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku yang akan mencukupi aku dan sebagai penjaga. Maka ketika itu Allah pun berfirman kepada api, ya naquni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah Azza wa Jalla, jadilah engkau api yang mendinginkan, bukan dingin toh, tapi dingin yang mengantarkan kepada apa? Keselamatan. Lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istri dan anaknya di kota Mekah. Ketika itu kota Mekah tidak seperti yang kita lihat, kita saksikan di TV saat ini, atau ketika kita pergi berkunjung ke sana beribadah. Banyak hotel, banyak kedai, banyak orang. Mekah itu dahulu adalah lembah yang tidak berpenghuni, bahkan tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Tidak ada air, negeri yang tandus gersang. Allah perintahkan Ibrahim untuk membawa istrinya Hajar dan Ismail dari Syam ke Mekah. Habis itu ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam istri dan anak. Saya mau tanya sama antum sekalian. Ayah ketika meninggalkan anaknya di sana, anaknya masih bayi, baru lahir. Kemudian istrinya di sana. Seorang suami meninggalkan istrinya dan sekaligus ayah meninggalkan anak. Di tempat yang tidak bertuan, tidak ada orang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, air tidak ada. Ibrahim takut atau tidak? Cemas atau tidak? Cemas, takut. Karena kecemasan dan ketakutan yang mendorongnya untuk bermunajat kepada Allah, dia angkat tangannya, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah abadikan dalam surat Ibrahim ayat 37. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku meninggalkan keturunanku Ismail di lembah yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan, tidak memiliki tanaman, di rumahmu yang suci, tanah haram Makkah. Ya. Lalu apa kata Ibrahim alaihissalam setelah dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Ketika dia mengatakan itu, dia berharap Allah melindungi mereka. Karena dia melakukan itu atas perintah Allah. Dia cemas dan khawatir, akan tetapi tidak membuatnya putus asa. Justru menggiringnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla.
Kemudian dia berkata, Rabbana liyuqimus shalah, wahai Rabb kami, jadikanlah mereka termasuk orang-orang yang akan mendirikan salat, yaitu keturunan-keturunanku. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi, dan jadikanlah hati-hati manusia condong untuk datang ke tanah suci. Makanya itu kalau lihat tanah suci Makkah, itu ketemukan orang-orang semuanya condong ke sana. Yang udah pergi pengen balik lagi, bahkan pengen tinggal lama-lama di sana. Karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang berdatangan dari penjuru-penjuru negeri ke tanah suci. Kemudian apa kata Ibrahim? Warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Berikanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan agar mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Makkah negeri yang tandus. Tanah tandus cocok nggak untuk bercocok tanam? Tidak, mati, nggak akan tumbuh. Tapi kalau aku pergi ke sana, buah-buahan melimpah ruah di Makkah. Dan tidak ada orang yang kelaparan di sana. Lihat, ikhwani akhwati fiddin, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam segera berlindung kepada Allah ketika dia cemas dan khawatir sesuatu menimpa keluarga. Maka seharusnya orang mukmin seperti ini, ketika dia cemas khawatir akan masa depannya, akan dia tertimpa ini, tertimpa itu dan sebagainya, seharusnya dia segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya dia malah mengikuti langkah-langkah syaitan, bisikan-bisikan syaitan yang mengantarkannya kepada kesyirikan, kepada keputusasaan, kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah karena ketakutan dan kecemasannya. Lihat apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan sebuah kalimat yang seharusnya ini kita tanamkan ke dalam diri kita masing-masing sebagai keyakinan kita, pegangan kita di dalam kehidupan kita ini, agar kita selamat dari waswas syaitan yang berusaha membisikkan ketakutan. Rasa takut yang berlebihan itu berasal dari siapa? Dari setan. Dan itu kerjaan setan. Makanya Allah mengatakan, qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Rabbnya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan setan. Lihat tafsir para ulama. Apa keburukan bisikan setan? Di antara keburukannya adalah rasa takut. Setan itu kerjanya suka nakut-nakutin orang. Makanya kita tak boleh takut. Memang itu kerjanya. Gangguin orang, ngusilin orang, nakutin orang. Dia hembuskan itu kepada kita. Makanya kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi SAW dalam surat Taubah 51? Qul, katakan wahai Muhammad, dijadikan pegangan kita. Sehingga dengan ayat ini, dengan ucapan ini, menghilangkan rasa takut dan kecemasan kita terhadap masa depan yang itu ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul, katakan wahai Muhammad, lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan wahai Muhammad, tidak akan ada yang menimpa kami, tidak akan ada yang menimpa kami dari kemudaratan-kemudaratan, ataupun kebaikan-kebaikan, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk kami, yang akan menimpa kami pasti akan menimpa kami. Huwa maulana, Allah lah sebaik-baik pelindung kami. Maka untuk pegang ini, tidak akan ada yang menimpaku kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Maka buat apa aku takut? Kalau sekiranya itu yang ditakdirkan oleh Allah, aku tidak bisa meminta. Tapi kalau bukan itu yang ditakdirkan oleh Allah, maka tidak akan menimpa. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada siapa? Kepada Allah. Ketika antum cemas, ketika antum takut, maka bertawakal, bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersandar kepada diri kita. Innal insana khuliqa dhaif. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita disuruh untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik siapa? Milik Allah. Gantungkan
semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Antum takut, kembali kepada Allah. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya orang-orang yang beriman, perhatikan. Ya, perhatikan baik-baik. Orang-orang yang beriman, ketika mereka semakin takut, semakin ditakut-takuti, justru semakin menambah keimanan mereka. Bukannya membuat mereka semakin keok, semakin tidak berdaya, semakin lemah tidak. Semakin mereka ditakut-takuti, semakin membuat mereka tambah apa? Iman, tambah dekat, tambah kuat dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya itu nggak boleh cemas, nggak boleh takut. Kita punya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kita punya Allah yang maha kuat, maha kaya, maha memiliki segala-galanya. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 173, 176. Untuk mendengar apa kata Allah Azza wa Jalla, alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang, yaitu mereka di mana orang-orang berkata kepada mereka, sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW adalah manusia terbaik dari umat ini. Mereka adalah orang yang paling mulia dari semua umat ini. Datang orang-orang kepada sahabat Nabi SAW mengatakan apa? Innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Sahabat-sahabat Muhammad, orang-orang tengah berkumpul beramai-ramai ingin menghancurkan kalian, ingin membunuh kalian. Ya, ingin membunuh kalian, menghancurkan kalian. Mereka telah berkumpul, yaitu Al-Ahzab. Golongan-golongan orang-orang kafir bersatu padu ingin menghancurkan para sahabat, menghancurkan Nabi Muhammad SAW. Antum terbayang? Ya, orang-orang berkumpul untuk menghancurkan kita. Ini adalah kalimat yang menimbulkan ketakutan atau tidak? Ini kalau disampaikan kepada antum semuanya yang dulu. Ini orang-orang satu Batam ini sedang berkumpul ingin menghancurkan kita. Kira-kira takut atau enggak? Takut atau enggak? Mereka sudah bawa pedang, ngasah pisau, ngasah panah. Kira-kira takut atau enggak? Tabiat kita pasti takut. Tapi orang-orang yang beriman, ketika ditakut-takutin seperti itu, apa kata Allah Azza wa Jalla? Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika orang-orang mengatakan itu, semakin menambah keimanan mereka, semakin menambah mereka keyakinan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Makanya ketika antum takut, ketika antum ditakut-takuti, entah siapa yang menakut-takuti antum, bisa saja orang tua, ya, bisa saja teman antum, bisa saja orang lain ditakut-takuti, sementara antum sudah berusaha berbuat yang terbaik, sudah berzikir, berdoa kepada Allah, orang menakut-takuti antum juga, maka ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan cukuplah Allah sebaik-baik pelindung. Cukuplah Allah bagiku dan cukuplah Allah sebaik-baik apa? Pelindungku. Terus ucapkan. Sehingga apa yang terjadi? Lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl, lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim." Ketika orang-orang sudah bersatu padu berkumpul untuk menghancurkan para sahabat Nabi, termasuk Nabi SAW, dengan nikmat dan karunia Allah, mereka yaitu para sahabat dan Nabi SAW sedikit pun tidak terkena keburukan mereka. Padahal mereka sudah apa? Bersatu padu untuk menghancurkan. Karena mereka mengikuti keridhaan Allah, mereka kembali kepada Allah, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Lalu apa kata Allah? Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perbuatan setan, kerjaannya adalah menghembuskan rasa takut ke dalam hati kita. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku jikalau kalian beriman kepada. Jangan takut dengan masa depan, tapi takutlah sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin hadirat semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla.
bukan bagaimana hari esok, hari yang akan datang. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla? Kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik, kita menjaga syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga urusan kita. Allah akan bantu urusan kita. Makanya ini yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih kecil. Bocah. Apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita? Perhatikan para orang tua. Jangan khawatirkan masa depan anak kita. Selama mereka giat belajar, selama mereka beribadah, sholat, giat belajar, insya Allah masa depan mereka baik, insya Allah. Ya, justru yang kita khawatirkan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa depan mereka ditentukan dengan bagaimana hubungan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ya, perhatikan nih, anak-anak Ustaz, hafalkan kalimat yang diajarkan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Kata Nabi SAW, wahai bocah, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ketika Nabi mengatakan, bocah, aku akan mengajarkan beberapa kalimat, Nabi ingin dia menghafalkan kalimat ini dan memahaminya baik-baik. Dia pegang eratnya. Apa kata Nabi SAW? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Saya mau tanya, Allah butuh penjagaan dari kita? Allah butuh penjagaan dari kita? Justru yang butuh siapa? Kita yang butuh sama penjagaan Allah. Nah sekarang Nabi bilang, jaga Allah, niscaya Allah akan jaga. Maksudnya apa? Maksudnya jaga syariat agama Allah, niscaya Allah akan menjaga. Apa yang Allah syariat? Sholat. Antum jaga sholat. Jaga sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jangan tunda-tunda sholat. Kerjakan sholat sebagaimana Nabi SAW sholat. Perhatikan waktu sholat. Perhatikan tata cara sholat. Hadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Kau jaga sholat, Allah akan jaga. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang sholat. Ya, jaga Allah, niscaya Allah akan menjaga. Apalagi yang mesti kita jaga? Jaga syariat agama Allah Azza wa Jalla. Jauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, dan kerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menjaga kita. Allah jaga kita masuk di sana masa depan kita. Saya ulangi, Allah jaga kita masuk di sana masa depan kita juga akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kau jaga Allah. Ini kalimat yang kedua. Jaga Allah, niscaya kau akan temukan Allah di hadapanmu. Apa maksud Allah di hadapanmu? Apakah Allah akan berdiri dan menampakkan dirinya kepada kita? Tidak. Maksudnya kau akan temukan pertolongan Allah dalam sebuah urusan. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jaga Allah, niscaya kau akan temukan Allah di mana? Di hadapan. Ini kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, kata Nabi SAW, fas'al, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mau meminta, maka mintalah kepada Allah. Kalau kau mau minta, maka minta kepada siapa? Allah. Kenapa kita minta sama Allah? Karena segala-galanya yang memilikinya siapa? Allah. Yang memberikannya siapa? Allah. Manusia sama sekali nggak punya apa-apa. Manusia sama sekali nggak punya apa-apa. Buktinya apa? Buktinya manusia ketika lahir, ada nggak yang lahir bawa emas? Nggak ada. Lahir dalam keadaan apa? Tanpa mengenakan pakaian walaupun sehelai benang, nggak ada. Manusia ini nggak punya apa. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai anak Adam, kalian itu telanjang kata Allah, kecuali yang aku berikan pakaian. Kalian itu kelaparan kecuali yang aku kasih makan. Enggak, semua yang ada sama kita ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. 3 ya. Apabila meminta kepada siapa?
Minta besok jadi orang kaya, minta sama Allah, ya Allah anak mau jadi orang kaya, kasih anak apa yang banyak. Antum mau minta apa? Ya Allah anak besok mau jadi ulama, berikan ilmu yang banyak kepada anak. Semuanya ada di tangan Allah. Kemudian apa kata Nabi SAW yang keempat? Idza sta'anta wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau mau minta tolong sama siapa? Allah. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang dapat menolong kita. Ya, bagaimana baiknya masa depan kita, yang dapat menolongnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta tolong sama Allah. Lalu yang kelima, kata Nabi SAW, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahui wahai Ibnu Abbas, kalau sekiranya seluruh manusia, Ustaz mau tanya, ada berapa jumlah manusia di muka bumi? Ada yang tahu? Berapa? Masya Allah. Masuk buat aku. Lebih kurang 7 sampai 8 miliar orang. 7 sampai 8 miliar orang. Kalau sekiranya mereka berkumpul untuk memberikan satu manfaat, satu kebaikan kepada maka mereka tidak akan dapat memberikan manfaat dan kebaikan tersebut kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi. Orang mau nyuapin kita, seluruh manusia di muka bumi ini mau nyuapin sesuap nasi aja kepada kita, mereka tidak akan bisa menyuapkannya kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kata Nabi SAW, walau istama'u, kalau mereka berkumpul ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruki illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau mereka berkumpul untuk memberikan bahaya mudarat kepadamu sedikit saja, mereka tidak akan mampu untuk memberikan mudarat kecuali apa yang telah Allah tuliskan atas. Orang mau apa? Nyilet tangan kita segaris aja, seluruhnya berkumpul untuk menyilet kita, mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Atau melukai kita sedikit aja, mereka tidak akan mampu untuk melakukannya kecuali apa yang telah Allah tuliskan atas kita. Lalu kata Nabi SAW, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, lembaran pun telah mengering. Maka jangan khawatirkan masa depan. Ya, sekarang ini tugas antum apa? Belajar. Tuntut ilmu agama. Orang-orang yang menjaga Allah, masa depannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan, perhatikan ya, sebutkan. Dulu ada seorang kakek-kakek usia 90 tahun, 100 tahun. Dia mampu melompati istilahnya seperti selokan besar. Yang orang muda aja gak mampu untuk melompati. Dia mampu. Sehingga orang tanya, di usia 90 tahun, 100 tahun, kau bisa melompati ini wahai kakek? Apa rahasianya? Dia bilang, aku jaga tubuh yang Allah berikan kepadaku, sehingga Allah pun menjaganya untuk. Subhanallah. Tua itu masa depan atau enggak? Masa depan atau enggak? Kita nggak tahu tua kita kayak gimana. Maka baik atau buruknya besok masa depan kita, tua kita ditentukan dari sekarang. Bagaimana kita menjaga Allah Azza wa Jalla. Maka jangan khawatirkan rezeki kita. Jangan khawatirkan kehidupan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan besok ketika kita tua. Jangan. Bahkan hari esok pun kita juga nggak pantas untuk mengkhawatirkan. Kenapa? Hari esok pun juga belum tentu akan menjadi milik kita. Bisa jadi ntar sore kita mati, ntar malam kita mati. Apa yang kita khawatir? Justru yang kita khawatirkan, kalau sekiranya kita ditinggalkan oleh Allah, dijauhi oleh Allah karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jauh? Karena kita bodoh dalam belajar. Karena kita bodoh terhadap masalah ilmu agama. Ustaz, besok bagaimana Ustaz? Banyak masalah ini, itu dan sebagainya. Ustaz, besok bagaimana Ustaz? Rizki saya bagaimana Ustaz? Makannya gimana? Besok saya mau nikah bagaimana? Kalau saya nggak kaya, kalau saya nggak ini, kalau saya nggak itu. Subhanallah. Bahkan mungkin ada wanita yang takut kalau dicerai sama suaminya, bagaimana hidupnya? Jangan takut. Dalam surat At-Talaq
bahwa siapa yang bertakwa kepadanya Allah akan berikan solusi dalam semua masalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah adakan jalan keluar buat dia. Kita punya masalah besok, Ustaz, gimana Ustaz? Takwa sama Allah. Allah akan adakan jalan keluar di setiap masalah yang kita temukan, yang kita jumpai. Bahkan Allah mengatakan, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak dikira-kira. Rizki dari arah yang tidak dikira-kira. Subhanallah. Syaratnya takwa. Makanya itu belajar ilmu agama ini untuk menjadi orang yang bertakwa, supaya besok Allah akan mengurusi urusan antum, masa depan antum, menjamin masa depan. Belajar ilmu agama. Ada cerita seorang suami, miskin. Dia punya anak, punya istri, punya anak. Suatu hari ketika dia pulang sholat berjamaah atau dia pulang kerja, dia tanya sama istrinya, "Dek, itu anak kita udah sholat atau belum?" Atau dia panggil mama misalnya, "Mama, itu anak kita udah sholat atau belum?" Kata istrinya, "Belum, Pak." "Kenapa? Enggak dibangunin?" "Jangan, Pak, dia dari tadi mengeluhkan lapar sementara kita nggak punya makanan," katanya. Jangan dibangunkan. Tadi dia mengeluhkan lapar, kita nggak punya makanan sampai dia tertidur. Apa kata suaminya? Suaminya seorang yang soleh. Kata bapaknya ini, bangunkan dia. Bangunkan dia. Adapun rezeki dia, makan dia, itu bukan urusan saya. Saya udah berusaha, tapi Allah belum kasih. Itu urusan Allah, kata dia. Kau bangunkan dia, suruh dia sholat. Tahu apa yang terjadi? Anaknya bangun sholat, selesai sholat, mereka duduk-duduk di rumah dalam keadaan menahan rasa lapar. Miskin. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu. Dibuka. Ternyata berdiri di depan pintu seorang bapak-bapak, membawa bingkisan makanan yang lezat-lezat dari hotel bintang 5. Bapak ini tanya, "Bapak siapa?" Dia cerita, "Saya Fulan," kata dia. "Saya mau memberikan makanan-makanan ini kepada Anda." "Loh, kenapa saya?" kata dia. Akhirnya diajak masuk. Diserahkan makanan-makanan lezat-lezat. Bapak ini bercerita, "Saya sebenarnya ada janji sama pejabat kerajaan. Saya ada janji temu dengan pejabat kerajaan, sehingga saya pesanlah makanan-makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat untuk menjamunya, karena ini pejabat kerajaan. Tapi pada Allah dia nggak datang. Saya bingung nih, makanan sebanyak kayak begini, saya udah ngeluarin duit banyak, ini kemana saya mau beli?" Gak tahu, ketika saya naik mobil jalan, tiba-tiba hati saya menyuruh saya berhenti dan menyerahkan makanan ini ke rumah Bapak. Subhanallah. Lihat, rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang penting takwa sama Allah. Yang penting takwa sama Allah Azza wa Jalla. Makanya subhanallah. Makanya yang paling penting dari anak-anak kita ini adalah bagaimana mereka tumbuh besar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah sehingga masa depannya baik. Antum juga berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa agar Allah jamin masa depan antum. Tapi kalau antum tak bertakwa, antum mau kaya, mau tenang besok juga nggak ada artinya, nggak ada keberkahan. Banyak orang-orang kaya hidupnya nggak tenang, diliputi kegelisahan, nggak bisa tidur, dikejar-kejar, dihantui, rasa takut yang sangat luar biasa. Orang-orang tenang juga demikian. Bahkan artis-artis di Amerika, penyanyi di Korea, itu kebanyakan mereka mati bunuh diri. Apa yang mereka nggak punya dari dunia? Mereka punya ketenangan, mereka punya harta, mereka punya mobil mewah, mereka punya ini, tapi nggak ada guna. Hidupnya nggak tenang. Apa yang kita mau khawatirkan dari dunia ini?
Sementara Nabi SAW mengatakan kita semua bisa menggenggam dunia. Antum mau genggam dunia kan? Nih anak-anak, Ustaz, mau genggam dunia? Mau genggam dunia? Menurut antum kita kalau mau genggam dunia kita harus punya duit berapa? Berapa kita harus punya duit? 1 T? 2 T? Atau kita harus punya istana di mana? Atau kita harus punya mobil apa? Enggak, kita semua berpeluang besar untuk menggenggam dunia. Boleh jadi dunia sudah berada dalam genggaman kita, tapi kita hanya kufur nikmat. Mendengarkan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Apa kata Nabi SAW? Untuk bisa menggenggam dunia, kita butuh 3. Ini kalau 3 ini ada, berarti dunia sudah berada di mana? Dalam genggam. Kata Nabi, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi. Siapa di antara kalian yang sehat walafiat, selamat anggota badannya? Ya. Siapa di antara kalian yang di pagi harinya sehat selamat anggota badannya? Saya tanya, antum pagi tadi semua anggota badan sehat atau enggak? Ada yang buta? Ada yang tiba-tiba lumpuh? Ada yang tiba-tiba budak telinganya? Ada yang lisannya tiba-tiba nggak bisa bicara? Ada? Kakinya nggak bisa jalan? Ada? Enggak, semuanya bisa. Alhamdulillah. Ini 1. Sehat selamat anggota badannya. Kemudian kata Nabi SAW, aminan fi sirbi. Dia aman di tempat tinggalnya. Antum ketika tinggal di sini, ada yang merasa takut? Takut dibunuh, takut ditembak sniper? Ada? Nggak ada, aman. Kemudian yang ketiga, wa indahu qutu yaumih, dan dia punya makanan yang bisa dia makan di hari itu. Ya, Nabi cuma menyebutkan dia punya makanan yang bisa dia makan di hari itu. Tadi pagi makan nggak? Sarapan nggak? Sarapan. Nanti siang makan siang kan? Nanti malam juga punya, insya Allah Ta'ala. Apa kata Nabi SAW yang menemukan 3 ini? Faka'anna mahizat lahu dunya bihadzafiri. Maka seolah-olah kata Nabi SAW, semua kesenangan kenikmatan dunia sudah Allah letakkan di dalam genggaman tangan. Subhanallah. Jadi nggak butuh uang triliunan, nggak butuh mobil mewah, nggak butuh istana. Antum sehat nggak? Apa gunanya uang banyak, mobil mewah tapi kita nggak sehat? Buat apa? Kita terbujur di rumah sakit, tertidur di rumah. Kita nggak bisa naik mobil, kita nggak bisa kemana-mana. Kita nggak bisa makan ini, makan itu. Apa gunanya? Kita nggak sehat. Atau kita sehat, tapi kita nggak merasa aman. Kebayang nggak tinggal di Palestina itu? Atau tinggal di Suriah yang sekarang lagi konflik? Di Palestina itu tiap sebentar, ya, waktu musim perang, itu setiap saat mereka mendengar bunyi bom, tembakan, ini itu dan sebagainya. Subhanallah. Ada nggak guna kesehatan ketika itu? Sementara kita apa? Diliputi rasa takut. Mati kira-kira bom jatuh, rudal jatuh, kita ditembakin sama orang. Nggak ada gunanya. Antum sehat, antum ini aman di tempat tinggal, tapi antum nggak punya makan. Juga sama kurang. Tapi kalau kita punya ketiga-tiganya ini, maka insya Allah Ta'ala dunia sudah berada di mana? Di dalam genggaman tangan kita. Maka oleh karena itu, jangan khawatirkan masa depan kita di dunia ini. Kalau mau mengkhawatirkan juga, khawatirkan kehidupan nanti di akhirat. Kehidupan dunia ini nggak perlu kita khawatirkan. Kenapa? Apapun kondisi dan keadaan kita, apapun, yang pegang baik-baik ya, apapun bagaimanapun kondisi dan keadaan kita di kehidupan dunia ini, selagi kita mukmin semuanya baik. Saya ulangi, apapun dan bagaimanapun kondisi kita hidup di dunia ini, mau kaya, mau miskin, ya, mau sehat, mau sakit, mau ada masalah atau nggak ada masalah, ketika kita mukmin semuanya baik. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, ajaban lil mukmin in la yaqdillahu lahu amran
illa kana khairan lahu. Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. Tidaklah Allah memutuskan segala sesuatu untuknya, menetapkan segala sesuatu untuknya kecuali itu pasti baik. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan ajaban lil mu'min, amat mengagumkan perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkara orang yang beriman itu semuanya baik. Semuanya baik. Wa laisa dzaka illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak Allah berikan kecuali kepada orang mukmin. Lihat. In asabathu sarra syakara fakana khairan. Kalau dia dapat nikmat dia bersyukur. Alhamdulillah. Dia bersyukur. Dia gunakan nikmat tersebut di jalan Allah, maka itu baik baginya. Dan kalau dia mendapat musibah, mendapat mudarat, maka dia bersabar, maka itu pun juga baik untuknya. Maka bersabarlah. Apapun kondisi kita, jangan takut dan jangan khawatir. Yang paling penting itu ketakwaan kita, kedekatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini kalau kita kaji terus panjang ini tentang masa depan. Yang paling penting pelajaran yang bisa antum ambil, masa depanmu tergantung ketakwaanmu kepada Allah. Masa depanmu tergantung ketakwaanmu kepada siapa? Allah. Semakin kau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka semakin Allah menjaga masa depan, baik di dunia ataupun nanti di mana? Di akhirat. Tapi mungkin cukup sampai di sini kajian yang bisa Anda sampaikan. Semoga apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat. Mungkin waktu yang tersisa, entah beberapa menit, kita gunakan untuk bersoal jawab. Kalau sekiranya ada yang bertanya, maka silakan tanyakan, baik dengan bertanya langsung atau dengan menulis. Ya, yang bisa Anda jawab, Anda jawab. Yang nggak bisa, Allahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Atau sebelum jamaah bertanya, Anda yang bertanya. Yang bisa jawab, silakan Anda tanya. Sebutkan 5 kunci perkara gaib. Ya. Membaca, nggak hafal. Hafal atau enggak? Enggak, hafal. Silakan, coba. Ilmu tentang hari kiamat. Ilmu tentang turunnya hujan. Ilmu tentang apa yang akan dia peroleh di esok hari. Ya, ilmu tentang apa yang ada di dalam rahim. Di mana dia lahir atau mati. Di mana dia akan meninggal, hanya yang tahu adalah siapa? Allah. Mau apa? Buku atau parfum? Buku siapa? Ya, barakallahu. Baik, pertanyaan berikutnya. Sejak kapan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan takdir? Ya. Berapa tahun? 50. Mau buku juga? Pertanyaan berikutnya. Ya, apa yang Allah perintahkan kepada malaikat yang meniupkan ruh ke dalam janin? Apa yang Allah perintahkan kepada malaikat, ya, yang Allah perintahkan untuk meniupkan ruh kepada janin? Allah menyuruhnya untuk menuliskan 4 perkara. Sebutkan 4 perkara. Silakan. Rizki, ajalnya, amalnya, iya, Assalamualaikum. Silakan. Baik, ini pertanyaan untuk akhwat, tapi hadiahnya parfum ya. Hadiahnya parfum. Parfumnya mungkin dikasih ke orang tua atau ke suami. Silakan yang bisa jawab, nanti silakan berbicara, langsung berbicara. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 bahwasanya Dia benar-benar akan menguji kita
Sebutkan pujian-pujian yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuji kita. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Silakan. Saya harus matikan ini. Ya. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Baik, ahsanti barakallahu fiik. Benar. Baik. Pertanyaan saya berikutnya. Sebutkan doa yang tadi kita bacakan, yang kita baca di waktu pagi dan di waktu sore. Akhwat. Ini kayaknya kurang hadiah. Baik, silakan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi qalbi, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Ahsanti barakallahu fiik. Pertanyaan ketiga untuk akhwat juga. Sebutkan pesan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Apa pesan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas? Nah, silakan. Yang tadi Nabi SAW mengatakan, wahai bocah, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Apa saja kalimat-kalimatnya? Ya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menemuimu di hadapanmu. Terus. Boleh kerjasama. Biasa mudah. Nanti hadiahnya tinggal dibagi-bagi ya. Silakan. Jagalah Allah, maka kamu akan menemukan Allah di hadapanmu. Kalau kamu minta pada Allah, kalau sekiranya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan kebaikan kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali yang Allah tetapkan untukmu. Ada lagi yang menyempurnakan? Baik, tadi kekurangannya, apabila kau mau minta tolong, maka mintalah tolong kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi, apabila manusia berkumpul ya seluruhnya untuk memberikan mudarat kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberikan mudarat kepadamu kecuali atas apa yang Allah tuliskan atasmu. Baik, hadiahnya cukup 3. Hadiahnya habis. Sekarang silakan kalau ada di antara jemaah atau anak ustaz yang mau bertanya, silakan bertanya. Yang bisa ustaz jawab, yang bisa untuk silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang akhwat juga boleh. Nggak ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, berarti kajian kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi
Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum